Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KJB Channel dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam program acara Purwakarta Boga Carita, di mana program ini akan mengupas tentang sejarah, seni, dan budaya yang ada di kota Purwakarta. Tak lain tujuan kita adalah agar kita bisa mengenal sejarah, seni, dan budaya yang ada di kota Purwakarta. Selain itu, KJB Channel berharap melalui program ini masyarakat Purwakarta juga lebih bisa menghargai para pelaku sejarah serta peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Purwakarta yang kita cintai ini. Nah, kali ini KJB Channel akan mengupas tentang seorang seniman, budayawan, serta pejuang kemerdekaan yang akhirnya menjadi Bupati Purwakarta pertama. Tentunya banyak di antara kita yang belum pernah mengenal nama dan juga sosok beliau. Padahal, jasa beliau sangat besar untuk negeri ini, khususnya untuk Kabupaten Purwakarta. Selain itu, banyak pula karya-karya tulis beliau yang sangat bagus. Siapakah beliau? Beliau adalah Hasan Surya Sunarya Ronggowaluyo. Namun, beliau dan keluarga besarnya, putra-putri dan cucu-cucunya hanya mau cukup ditulis HS Ronggowaluyo. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang sosok beliau, KJB Channel bersama narasumber akan membahasnya di episode kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel yang kami banggakan, pada sore hari ini kami berada di Kampung Pasir Goong, ya Kang ya, Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa. Alhamdulillah kami lagi ngawangkong ya, lagi ngobrol dengan Kang Said Widodo, Kang Ahmad Said Widodo, dan Kang Adud, Kang Budi Rahayu Tamsah. Jadi gini, Kang Said, Kang Adud, Kang Budi Rahayu Tamsah, ini banyak yang masif nih ke KJB Channel. Bupati pertama, yaitu bupati yang menjabat 1968 itu sampai tahun berapa, dan siapa sih Pak Ronggowaluyo ini ya. Sehingga karena nama Pak Ronggo ini muncul di beberapa karyanya, Kang ya, muncul beberapa karyanya. Barangkali itu kan saya yang ditanya. Baik, terima kasih. Ya, keberadaan Pak Ronggowaluyo ini kan sebetulnya diawali ketika beliau lahir di Kerawang pada kurang lebih tahun 1920, dan awalnya bernama Hasan Surya Sunarya sampai tiba pada masa Perang Kemerdekaan kurun waktu 1945 sampai 1949. Nah, beliau pernah berkiprah sebagai pejabat pemerintahan sipil, karena saat itu ada pejabat pemerintahan militer gitu kan. Makanya sering ada disebut misalkan bupati sipil atau bupati gerilya di hutan, residen di hutan gitu kan. Karena ada juga yang namanya misalkan gubernur ya, gubernur militer, ada gubernur yang sipil begitu. Zaman perang kemerdekaan itu, dan pergantian perubahan posisi jabatan itu lebih sering. Kadang-kadang belum setahun sudah ganti. Nah, ketika itu karena Pak Ronggowaluyo ini dianggap sebagai orang yang hebat sekaligus berbahaya karena bisa melakukan perlawanan-perlawanan secara gerilya, menggerakkan orang-orang sipil untuk tetap bertahan, berpihak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tetap memusuhi Belanda. Sementara dari sisi lain itu selalu bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia yang saat itu juga berganti-ganti nama dari BKR, TKR, TRI, dan TNI, sampai saatnya beliau akhirnya menjadi buronan tentara pendudukan Belanda, dan kepala beliau hidup atau mati dihargai dengan nilai 10.000 gulden. Muncul waktu itu, muncul, dan itu sampai ke hutan-hutan. Akhirnya disepakati, udahlah kalau gitu Kang gitu kan, Anda lebih baik ganti nama saja, nama samaran supaya aman. Nanti ini kita rumorkan, kita isukan bahwa Akang sudah meninggal dunia di hutan, gugur dalam perang. Ya udah, baik kalau begitu. Karena mengingat ada
tere, ada rundayannya, kakek moyangnya di atas yang bernama Raden Ngabe Ronggowarsito, pujangga keraton Surakarta Hadiningrat, maka diubahlah namanya menjadi Ronggowaluyo gitu. Tetapi beliau kalau dirurut dari silsilah yang dibuatkan Wawacan, ada Wawacan silsilah Seke Siwi gitu kan, Sekeseler turunan Mbah Patih Karsinem dari Mataram abad 17. Nah, itu jadi artinya di atas itu beliau ada darah. Terus dia menjabat Mataram. Berapa tahun, Kang Said? Di mana? Di Purwakarta. Di Purwakarta praktis beliau hanya menjabat hanya kurang lebih 1 tahun. Dari 1968, tanggal 12 Juli 1968 ketika dilantik oleh Menteri Dalam Negeri saat itu Jenderal Basuki Rahmat sampai tahun 1969. Yang kemudian saat itu karena pemerintahan zaman Orde Baru di bawah kekuasaan Jenderal Soeharto, sehingga apa-apa harus serba militeristik. Gubernur harus yang berlatar belakang militer, bupati, wali kota juga harus militer. Maka yang terjadi di Purwakarta pun sama, karena Purwakarta memang dari sejak zaman perjuangan penuh dengan perlawanan militer yang hebat. Ya, akhirnya dihadiahilah dalam tanda kutip seorang bupati yang berlatar belakang militer, yaitu Letnan Kolonel waktu itu Raden Mukhtar gitu, yang aslinya dari Cianjur. Nah, saat itu hanya 1 tahun menjabat. Praktis penggantinya ini nanti akan menduduki jabatan 1 dan kemudian 2 periode. Sementara Pak Ronggowaluyo juga ya sepertinya itu menyimpan kekecewaan. Karena ada bahasa begini di antara keluarganya itu. Lamun nyaho bakal kieu mah. Nah, dapat diterjemahkan lah itu. Nah, seperti itu, Kang. Terus dia meninggal tahun berapa, Pak Said? Beliau meninggal tidak lama, kira-kira sekitar tahun 1986. Saya lupa itu ya. Iya, meninggal begitu. Karena tidak lama beliau meninggal, dan kiprah beliau itu selain pernah jadi bupati di Purwakarta, pernah jadi residen di Banten. Begitu. Dan dimakamkannya di mana tuh, Pak? Awalnya makam beliau itu ada di rumah keluarga beliau yang di Gang Beringin. Di Gang Beringin. Itu rumah itu awalnya adalah penghargaan dari yang dulu pernah jadi Gubernur Jawa Barat, Letnan Jenderal Solihin Gautama Putra, yang juga pernah jadi Kepala Sesda Lubang zaman pemerintahan Pak Soeharto gitu. Nah, tetapi karena dianggap sangat berjasa, berteman dekat kemudian oleh Pak Solihin GP ini, beliau karena juga menyandang bintang gerilya gitu kan saat itu, sehingga dipandang dianggap layak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sirnalaga. Baik. Gitu. Nah, Kang Budi ini dari sisi budayanya nih, karena Pak Ronggo ini banyak karyanya ya, Kang ya? Iya, banyak. Yang Kakang ketahui itu apa nih karyanya Pak Ronggo itu kebanyakan wawacan. Wawacan itu karya sastra, cerita yang ditulis menggunakan tembang, dengan menggunakan pupuh, bukan tembang ya, dengan pupuh. Kinanti, Langlang Gula, Magatru, dan Sinomnya itu 17 Gambu itu 17 suku itu. Nah, itu ada sekitar 30-an buku ya, lebih. Totalnya 30 eksemplar. Yang paling panjang itu sama dengan Kodam itu. Iya. Wawacan Siliwangi di masa ke masa. Itu teman dari Siliwangi dari masa ke masa. Yang lainnya ada Wawacan di Pati Ukur. Terus kemudian banyak sekali wawacan yang ditulis oleh Pak Ronggowaluyo ini. Jadi selain beliau ini, selain pejabat, selain birokrat, selain pejuang juga, juga sastrawan, penulis sastra Sunda. Sayang ya, Pak Ronggo ini namanya tidak diabadikan di Purwakarta ya. Di Purwakarta tidak ada, sayang sekali. Tidak ada. Padahal kalau kita sangat jarang ya, mungkin kalau ada hubungan dengan Ronggowarsito itu ya, ya pantas saja. Karena Pak Ronggo itu ternyata bukan hanya
Wawacan, karya lain juga ada itu. Iya, banyak. Banyak karya-karya lain juga. Yang tulisan-tulisan itu. Iya. Sampai sekarang sayang banyak belum diterbitkan ya, banyak yang di keluarganya itu. Masih disimpan. Tempo hari sebagiannya sudah mulai lembab, basah lembab, kemudian dimakan rayap. Tapi oleh ahli warisnya, cucunya berusaha direkondisi gitu, dipulihkan lagi. Jadi itu kekayaan, naskah kekayaan orang Gobar Cito untuk Purwakarta semestinya gitu. Iya. Ada, yang paling tidak ya Betul. Ada sebuah penghargaan lah Penghargaan terhadap lah, orang penghargaan. yang dulu pernah berjuang ya terhadap Purwakarta. Bukan hanya Purwakarta, balik ke Parungbo ya. Di satu sisi kami mungkin sebagai budayawan ya sekata sama-sama punya rasa yang sama bahwa beliau layak, patut dihargai, dihormati karena sudah banyak berjasa, banyak jasanya. Jangan melihat hanya 1 tahun masa pemerintahan, tapi ketika masa perjuangan ini itu luar biasa dan nyaris hampir mati kan gitu. iya. Hampir mati karena Ya sampai disayembarakan kan kepalanya iya, kan. Itu dengan nilai 10.000 gulden, bayangkan. dan bagi orang Manasa itu semestinya juga jangan dilupakan Punya karena jasa. bertemunya Pak Ronggo Waluyo dengan Pak Solihin itu di sini kan ya. Taringgol ya. Ya, waktu markas tentara itu ada di sini di daerah daerah Taringgol, Wanayasa ini, ya, iya. Taringgol Wanayasa. bertemunya itu. Ya. Pertemuannya itu. Akhirnya bersahabat terus ya. Ya. Iya Iya, betul. Makanya ketika beliau meninggal, Pak Solihin GP di satu pihak kekeh pengen dimakamkan di Taman Pahlawan. Tapi keluarganya berkeberatan karena wasiatnya, amanatnya untuk dimakamkan di belakang rumah di Gang Beringin. Nah, Jadi- maka sebagai syarat akhirnya diambillah segumpal tanah untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sinaraga. Oh, sekarang itu makamnya di Taman Makam. Makam yang di mana di Gang Beringin itu ternyata sekarang juga kosong, dipindahkan. Yang satu di Taman Pahlawan Sinaraga pun kosong, hanya gumpalan tanah yang dibawa terlebih dahulu dari Gang Beringin. Makam aslinya sekarang sudah dipindah dan berada di daerah Pebuaran. Kabupaten Subang. Itu. Nah, betul tadi penghargaan kita orang Wanayasa, orang Purwakarta hampir sama, melupakan jasa orang-orang tua kita. Padahal mohon maaf, di Kabupaten Kerawang itu ada jalan namanya HS Ronggo Waluyo di Kelurahan Ardiarsa ya, Kecamatan Kerawang, Kabupaten Kerawang. Kemudian di Subang jalan raya antara Pabuaran dengan Pringkasap ada jalan HS Ronggo Waluyo. Di Purwakarta Ada. maka pemerintah kita ini seharusnya yang sekarang ini PR bupati yang akan menjabat berikutnya. Iya, sekarang juga boleh barangkali. Harusnya kalau berani, kalau mau. Ya seperti Kang harus Anies kan, berani. Anies Baswedan pada saat dia di masa-masa terakhir kan merubah nama-nama pejuang. Hanya memang Betawi. akhirnya larinya ke urusan kependudukan dan Administrasi, catatan ya. sipil. Ya itu. Kalau ada jalan baru bolehlah. Nah, itu. Umpamanya misalnya. Atau ada gedung serbaguna Serbaguna. misalkan. Gitu. Ronggo Ronggo Waluyo, Waluyo gitu. misalkan. Tapi kalau saya boleh usul, Gang Beringin itu saya jadi beri nama. Karena pernah namanya Gang Beringin, pernah Jalan Bungur, ya kan? Iya. Nah, Iya. Gang Beringin lagi. Sekarang lebih baik kalau mau HS Ronggo Waluyo. Cuman persoalannya itu kepada masalah kependudukan, KTP, KK. Itu waktu jadi gerilya itu bersamaan dengan Saridil itu ya. Iya. Cibungur. Iya. Sadil Cikampek. Cikampek. Itu kata Abah Bagja itu aslinya orang Cikeris itu. Cikris Bojong. Iya. Saridil, Kapten Saridil. Iya. Itu Saridil itu. Oh, ngetop itu nama Pak Cikampek. Saridil itu. Itu Pak Saridil itu aslinya kata Abah Bagja ini ya. Waktu kita sering ngobrol di SMA Sabah itu. Iya. Itu aslinya orang Cikeris lah. Ya, siapa yang nggak kenal dengan Pak Saridil daerah Cikampek Kerawang? Itu bersamaan itu Betul. gerilyanya dengan Dan beliau tuh mendapat bintang gerilya itu yang saya ingat Pak Ronggo Waluyo itu bersama Oya Sumantri, Ukar Data Kusuma, kemudian siapa satu lagi? Saya lupa tuh. Tapi 3 itu yang saya ingat. Yang satu entah Umar Bahsan entah siapa. Yang menganugerahi siapa? Kolonel Abdul Haris Nasution.
Bahkan Bung Karno yang pakai tanda pangkat bintang 5 tidak pernah mendapat bintang gerilya karena Soekarno selama masa perang kemerdekaan tidak pernah ikut bergerilya di hutan. Makanya nggak dikasih sama Pak Nasution, wayahna gitu. Nas. Gitu. Dan dulu tuh Makanya Pak Nas gak disukai sama Soekarno. pernah di sini, pernah itu Pak Nasution. karena Setion itu pernah di sini, pernah di Purwakarta itu, jangan lupa. Iya memang. Bahkan Persit juga akhirnya kan di sini ya. Persit Kartika Chandra Kirana didirikan di Purwakarta tahun 1946 oleh Ibu Siti Aminah Hidayat. Nah, itu jangan lupa sejarah itu. Menarik ini karena apa? Karena memang ya 1968 itu belum begitu lama. Ya. Ya, artinya para pejuang-pejuang ya bukan hanya terbatas sampai di situ kan. Ada Pak Muhtar, ada Pak Muhtar Dasuki. Pak Muhtar Dasuki itu kan di masyarakat Purwakarta waktu itu saya masih bujangan. Hanya 2 Saya tahun. berkesan sekali Ya. karena bupati yang selalu apa ya, kalau istilah ini mah gempungan beritanya. Iya. Dulu tuh yang pertama tuh Pak Muhtar Dasuki tuh yang ke kampung kemana Sehingga sehingga TNI UAU itu kan ya. iya. Iya. Terus Orang kan, Garut aslinya. nah dari Pak itu kan ada Pak Sudirna TN kan, terus berarti Itu malah orang sini, Ciloji, sini Jalan Pedas sekarang. Jalan Pedas. Terus Pak Bunjamin Dudi, kemudian Kang Dedi merenya gitu kan. Nah, maksud saya nih bupati nih dalam masa-masa terakhirnya itu menganugerahkan penghargaan lah kepada mereka. Tapi kan dari segi budaya lebihnya Pak Ronggowaloyo itu ya. Ya. penulis dia itu pengarang. Betul. Penulis dan karangannya bagus. Dan saya dapat cerita dari saksi mata yang pernah saya jumpai beberapa orang, saksiannya sama. Kalau tiap malam minggu di pendopo kabupaten ya, itu diselenggarakan acara beluk kurang lebih 7 orang ya Kang ya. Iya. Belum tuh kesenian mana kan? Beluk Kesenian itu, Sunda. kesenian Sunda. Beluk itu membacakan wawacan. Jadi kita ada antara 7-10 Bersaut-sautan gitu ya. Bersaut-sautan. Ada Kayak pantun seorang- gitu. Bukan, ada seorang yang ngelo Ngilo baca. membacanya. Ya kan. Budak letik bisa ngapung tuh ngelo tanya. Dinyanyikan budak letik bisa ngapung. Ngapung tipe ngapung gitu bergantian. Itu beluk. Terus nanti sama penonton lalai gitu. Itu sayang sekali itu beluk itu di luar negeri kan dulu ada. Ya. Setiap Agustusan kalau di katanya saya belum pernah katanya. Kesenian mana itu beluk tuh? Khas Khas Sunda. Sunda. Khas Sunda ya, Sunda. bukan Purwakarta, bukan. Bukan. Dan Bukan tradisinya katanya teh gimana, biasanya dilakukan itu awalnya dari sebelumnya belum bertujuh atau beberapa orang, tapi di ladang pesaut-sautan Di sawah. naon Di sawah, Ah, di sawah. ya. Langsung tunggu padi. Ya di ladang gitu. Nah, itu tuh karya-karyanya Pak itu yang di Waktu di itu iya, Ya. karya Pak waktu di pendopo itu. Ya Saya dengar karya-karya Dari Pak Pak Ronggowaloyo itu. Ronggowaloyo. iya. Kalau Pak Ronggowaloyo bikin wawacan baru, ini kan ya wawacan gitu ya. Dibaca. Itu luar biasa itu. Ya. Orang Ronggo itu dia berarti orang sastra ya, dia itu orang sastra ya. Kuat. budaya kuat. Rangkaian Dan memang bagus. punya beliau tuh apa ya, keislamannya bagus gitu, tapi dari sisi yang lain seni budaya, bahasa, sastra, tradisi Sunda juga kuat beliau itu, walaupun genealogis ke atasnya ada darah Mataram Jawa. Cuma itu saya pernah mendengar katanya karya-karya Prosan juga ada senakan. Ya. Cuma saya belum pernah melihat kayak Prosan. Sama perusahaannya juga saya juga belum pernah lihat. Hanya yang saya lihat itu Kang 18 judul semua manuskrip, tapi setiap judul itu ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid. Jadi total itu ada 30 jilid semuanya. Iya 30 jilid. 18 judul, Ya. 30 jilid. Dan pernah dicetak oleh Balai Pustaka. Balai Pustaka, Bahasa, iya. Departemen Pendidikan Kebudayaan dan Kodam 3 Siliwangi. Sleman itu gitu dah. Alma Arif berarti pernah, ada Alma Arif. naskah-naskahnya Bandung. lebih kepada perjuangan atau gimana kan? Enggak. Campur, Enggak, ada agama juga, ada cerita juga. ada cerita. Ada sejarah juga. Wawasan Pati Ukur sejarah kan Ya. itu. Ada mengenai biografi dia, silsilah bukan dia ya, beliau gitu ya. Silsilah beliau. Silsilah keluarga.
Tapi itu tentu kalau misalkan nanti ada penyerah terimaan naskah beliau kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Perpustakaan Nasional, ya tentu yang berisikan silsilah ini beliau tidak akan berikan gitu. Karena buat apa gitu. Beliau, keluarga beliau sampai hari ini, putranya dan cucunya tinggal 1 orang. Kan putranya ada yang di SKP dulu mah ya, SMP 4 ya, Bu Tuti ya. Bu Tuti Hasanah ya sudah meninggal. Lebih iya, ya. Yang sekarang ada itu adalah Pak siapa? Muhammad Tahya Ronggowaluyo. Itu bertempat tinggal di Subang. Kalau diizinkan sama keluarganya, itu bagus kalau ditranskrip itu. Iya. Karya-karya Iya. Pak Ronggo itu ditranskrip, dicetak kembali Iya. oleh pemerintah lah gitu. Iya. Dijadikan Dan saya pun bersikeras kenapa naskah itu perlu diserah terimakan dari pihak keluarga kepada pemerintah, dalam ini Perpustakaan Nasional. Iya. Penyerah terimaannya bisa melalui Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta, gitu kan? Nah nanti di sana setelah di Perpustakaan Nasional kan bisa dialih media. Nanti mungkin dirawat dulu, dipelihara, gitu kan? Apa yang rusak bisa diperbaiki, gitu kan? Iya. Dan di kondisi lah. disemprot. Ya, disemprot pokoknya di gitu. anti hama, kemudian baru dilakukan pemotretan mikrofilm atau mikrofis, gitu. Nah, baru setelah itu kalau ada orang butuh perlu naskah itu bisa baca di tempat, tapi tidak boleh difotokopi, tidak boleh di-scan, tidak boleh difoto. Ini Tetapi sudah ada mikrofilmnya yang tinggal print out. Pak Ronggowaluyo ini termasuk pejabat yang sangat Jujur. selain jujur sangat peduli sama budaya. Ya. Pada saat itu bentuk syair pupuh itu Ya. sangat populer di Tentara Sunda. Ya. Sangat populer di Tentara Sunda. Cerita-cerita wawacan itu sangat populer di Tentara Sunda. Dan Pak Ronggowaluyo tidak hanya Ya. menyukai, tetapi juga membuat naskahnya, lalu mementaskannya melalui bluk itu. Dan itu dipentaskan di pendopo. Jarang ada seniman seperti itu. Di pendopo dipentaskannya. Dan Memang- tidak seperti masa sekarang ya, Kang. Iya, Butuh pencitraan, butuh pemberitaan kan. butuh pemberitaan, Dulu pemberitaan. tidak ada. Ondang ti batur, siniman orang di Arantep gitu. Dalang di batur ya. Ondang ti batur, dalang orang di Arantep. Tunggu Enggak. kali lain jadi kacelep. Kacau. Pak Ronggowaluyo enggak waktu itu. Ini cerita-cerita beberapa orang tua ya, Ya. yang orang Purwakarta itu dulu. Pak Ronggowaluyo itu Betul. bikin naskah sendiri, wawacan. Betul. Kemudian dibacakan, dibelukan. Sinang ngebeluk itu tadi Ya. di pendopo Ya. naskah dia. Dan itu bupati loh, bukan Iya. Iya. Bukan bukan ecek-ecek petani lah. lauk seperti Nah, saya. sayang Bu. ya, eranya waktu itu dia hanya sebentar ya Hanya menjabat sebentar. ya. Makanya ada bahasa begitu. Lamun nyaho bakal kieu mah. Nah, artinya mungkin beliau nggak mau ngapain gitu kan. Pengen membangun, sudah punya perencanaan matang untuk 5 tahun ke depan, ternyata cut 1 tahun. Jadi makam aslinya itu beliau itu di Sekarang di Subang, Di Subang. yang ada jasad kerangka beliau lah gitu. Cuma masalahnya itu kalau dengan Karawang ya hubungannya mungkin kelahirannya. kelahiran ya. Kalau dengan Subang apa ya kira-kira hubungannya itu? Beliau pernah jadi bupati di Subang sebetulnya. Pernah. Dari gerilya, masa gerilya. Orang Subang gue ngargaan anak kante, aduh, Iya. ngerakin. Justru di sini yang yang meminta makam beliau diperbaiki, diperbagus, diperindah, dan orang bisa ziarah dengan secara bebas, parkir mobil, parkir motornya aman. Siapa yang punya kiprah? Itu adalah ketua DPRD Kabupaten Subang. Bukan Purwakarta. Bukan orang Purwakarta kawan wae. Itu. Bupati Purwakarta apa pernah istilahnya peduli untuk hal seperti itu? Tidak. Padahal hanya 1 langkah ke Subang, ke Pabuaran. Jadi yang jadi pejabat hari ini juga jangan ini ya. Kan sakit ya. Jangan kacang lupakan kulitnya, kan gitu. Ya artinya kan sejarah ini setelah membuktikan siapa yang hari ini ada ya paling setahun sekali saja dibacakan pada saat Ya. hari jadi Purwakarta ya. Ya. Tapi kan siapa yang
mengenalkan lebih jauh Pak Ronggo Waluyo, Iya. kiprahnya Pak Muhtar. Bahkan masa-masa itu masih masa-masa Iya. sulit kan, masa-masa Sebetulnya di Purwakarta ini banyak sekali tokoh-tokoh yang Iya. bisa diteladani dari berbagai segi, bukan hanya kesenian, bukan hanya Betul. pemerintahan. Cuma masalahnya kita abai Ya, dengan tokoh-tokoh kita sendiri. betul. Cara lu ekwe gitu. Banyak ya, banyak kali itu. Ya, betul. Sepakat itu. Banyak kali. Terutama kalau lah yang masih hidup udah masih kena ayah lah dengan Iya. yang sudah meninggal dunia, yang sudah jelas jasa-jasanya itu paling tidak lah ada semacam apa siapa tokoh Iya. Purwakarta, namanya judulnya apa terserah lah. Nah, yang hebat di ensiklopedia Sunda yang di tuh apa namanya editornya itu adalah Ayi Prosidi. Nama beliau masuk. Oh, ada. Wih, luar biasa kan. Sama, Budi Rayu ada. Tamza ada. Di apa itu? Ensiklopedia Sunda yang diterbitkan oleh PT Pustaka Jaya tahun 2000 ya, Kang? Ada nama kamu di. Ada. Saya mah di Perpustakaan Nasional ya ada. Kali-kali ngaran mah gitu. Ngaran bungkul sejeng duit. Itu duitan can Ren. Acan. Dari Perpustakaan Daerah Purwakarta mungkin ada Eh, buku Akang di sana? enggak, saya enggak melihat. Oh, enggak. Enggak. Kamari kursi ningalian gitu nya. Tapi duitnya mah dapat ya, Kang? Dapat dipotong. Gede. Nah, itu saja Kang, artinya ini kan apa ya? Tingkat penasaran. Kenapa sih masih ada orang yang bertanya sih, siapa sih Pak Ronggo? Kok namanya Pak Ronggo gitu kan? Jadi ya. Tapi artinya mungkin hari juga ini jelas. nanti ada orang siapa sih Ahmad Said Widodo? Kan? Ternyata memang luar biasa ya Pak Ronggo itu lahirnya di Kerawang dan Mungkin lahirnya di Karawang, mungkin aslinya orang Purwakarta mungkin. Enggak. Seperti saya aja mungkin. Saya kan Garut. orang Manasel lahirnya di Garut, tapi itu orang Garut, tapi kayak naga nggak apa-apa tuh naon. Aku mah nu nyebut. terima kasih nih Kang Adut, Kang Said. Sama-sama. Artinya bahwa tingkat kepenasaran saya khususnya karena saya pun mendapatkan banyak yang bertanya katanya siapa nih Pak Ronggo Iya. dan menjabatnya berapa lama, terus beliau dimakamkan di mana, karena ini banyak yang bertanya makamnya di mana nih. Iya. Gitu, karena tidak ada satupun simbol-simbol hari ini yang menyatakan bahwa Pak Ronggo ini adalah Iya. Bupati Purwakarta. Tapi ada satu kisah menarik kaitannya dengan makam dan sebagainya. Beliau tuh pernah mau ditembak oleh tentara Indonesia gara-gara pernah ada surat dari Sekar Marijan Kartosuwiryo karena mengenal namanya Pak Ronggo. Itu ada surat, dikira ini wah ini bagian dari negara Islam Indonesia gitu. Iya, udah mau ditembak. Untung ada banyak yang yang bisa. bertanya dimakamkannya Gitu. di mana. Apa tadi? Karena simbol-simbolnya atau misalnya di gedung arsip di Purwakarta, apa saja di simbol-simbolnya ada nama lah gitu Pak Ronggo. Hanya Bukan ada hanya Pak foto. Ronggo lah, Pak Muhtar Iya, gitu semua. kan, Iya. Pak Sudarna TN, Pak Dasuki gitu. Tapi untuk Bupati Purwakarta sepertinya ada semua di apa namanya dioraman Diorama. Lulusan, Diorama. Purwakarta ya, Balai Penyawangan yang salah kaprah menurut saya. Banyak orang tidak tahu kalau itu museum. Hmm. Padahal tulis saja museum diorama Purwakarta. Enak kan? Terus Nah, itu ada wajah Pak Ronggo Waluyo segala macam. Tapi ada satu yang terlupa di situ. Ada satu orang ketua DPRD Kabupaten Purwakarta yang namanya Herman. Semasa dengan Pak Ronggo Waluyo. Itu tidak ada. tidak ada fotonya memang. Tidak ada. Tidak ada. Tuh. terus itu tentang Pak Ronggo di rumahnya sekarang masih ada. Nah, Masih ada tapi sudah dijual. saya itu ngelihat prihatin banget rumah mantan Bupati Purwakarta. Ya. Kalau hari ini sudah banyak nih ya, kalau ada motor. Kalau dulu kan kayak alang-alang Kang. Ya. Artinya sayang gitu kan, sayang banget. Padahal itu kalau diberi oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta bisa dijadikan museum Jadikan museum, jadikan khusus cagar gitu. budaya ya. Ya. Apalagi yang memberikan secara khusus Adalah Pak Solihin. Kang Mang Ihin. Mang Ihin. Solihin GP, Gautama Gautama Purwanegara. Purwanegara. jelas deh kalau begitu. Ya. Jelas, dan itu aja barangkali orang Purwakarta ada yang bertanya dan tingkat keprihatinan ketika memang rumahnya itu aduh Ya. parah banget. Ya mudah-mudahan bupati sekarang Tapi atau sudah siapapun dijual. nanti hari ini sudah dijual. Sudah beberapa waktu lalu. Dibeli ke sana.
Kurang tahu ya, tapi sudah dijual. Mudah-mudahan itu dirubah ya itu. Iya, Itu karena bagi waris lah dengan Oh itu. iya. Terima kasih Kang Adud, Kang Budi, Rahayu Tamsah, Kang Soe Widodo. Dan barangkali mau ada pesan dan pesan baik kepada pemerintahan yang hari ini sedang menjabat atau nanti yang akan ke depannya Ya. untuk mengenang, menghargai beliau lah ya. Ya. Orang yang menurut tadi mendengar luar biasa barangkali. Atau Kang Budi nanti dari sisi budayanya, Ya. mangga. Ya, kalau dari kacamata saya sebagai orang yang meneliti sejarah, sepantasnya kita sebagai generasi penerus, generasi muda hari ini untuk meneruskan cita-cita Pak Ronggowaluyo. Jangan dilihat bahwa beliau hanya memerintah 1 tahun di Purwakarta, tapi lihatlah masa perjuangan dari kurun waktu 1945, 1949 dan seterusnya sampai terjadinya pemisahan antara Kabupaten Purwakarta dengan Subang ya. Dan perjuangan beliau itu panjang, hidup dan mati beliau rela, ikhlas berkorban jiwa raga gitu. Bahkan sampai nyawanya dipertaruhkan karena menjadi buronan tentara Belanda saat itu gitu. Ini menjadi suri teladan bagi kita hari ini dan lebih khusus kepada para pemimpin pemerintah Kabupaten Purwakarta dewasa ini. Begitu barangkali. Oke, terima kasih Kang Budi. Saya mungkin dari segi budaya, dari segi kesenian, nah pejabat berkesenian, pejabat peduli kesenian itu sudah ada contohnya sejak dulu itu ya. Ya. Pak, bukan hanya nanggap kesenian tapi juga pelaku senimannya dia, pelaku budaya, seni, ya. pelaku seni, pelaku budaya gitu. Dan lihat karya-karyanya itu bagus. Monumental. bisa jadi salah satu idola bagi penulis di Purwakarta kalau mau jadi penulis ya. Konsistensinya itu lihatlah Pak Ronggo, walaupun sudah jadi bupati tetap masih nulis. Jadi bupati, jadi residen Ya. terus nulis lawacan dan masih tetap membacakan karyanya di pendopo itu, Ya. di pendopo beluk gitu ya. Betul. Iya, iya. Melalui beluk ya. Ya. Beluknya kesenian tradisional, Ya. kesenian Sunda. Jadi kecintaannya pada kesenian, pada budaya Sunda itu ya harus diteladani. Betul. Terima kasih Kang Adud, Said. Ya. Jadi sahabat KJB Channel, alhamdulillah ya kita sedikit barangkali ini sudah mengenal lebih jauh tentang siapa Pak Ronggowaluyo, Bupati Purwakarta sejak dipisahkannya dari Subang ya 1968, walaupun hanya 1 tahun tapi karyanya banyak ya, karyanya banyak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih nih Pak Said pada masyarakat yang telah memberikan masukan agar mengupaslah orang-orang Purwakarta yang pernah berjasa di Purwakarta, baik yang memimpin Kabupaten Purwakarta maupun orang-orang yang berkarya untuk Purwakarta. Itu sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.